Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak. Pada kesempatan ini kita akan mulai kembali yaitu pembelajaran kita yaitu PPKN kelas 12. Dan pada kesempatan ini kita akan berbicara yaitu bab 2 perlindungan dan penegakan hukum kelas 12 semester Kasal, kelanjutan dari minggu kemarin yang telah Bapak sampaikan. Terkait dengan itu, kemarin Bapak sudah menyampaikan tentang hakikat perlindungan HAM dan penegakan hukum. Baik dari tujuan pembelajarannya, kemudian tujuan pembelajaran tersebut terdiri dari 6 bahasan. Kemudian, hakikat perlindungan dan penegakan hukum, baik konsep perlindungan dan penegakan hukum, ini sudah Bapak sampaikan. Dan sekarang kita lanjutkan yaitu bagian B, peran lembaga penegak hukum dan menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, diantaranya secara konsep adalah peran kepolisian negara Republik Indonesia, peran hakim sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman, peran kejaksaan Republik Indonesia, dan peran advokat dalam penegakan hukum. Nah, sekarang apa peran kepolisian negara Republik Indonesia? Peran kepolisian negara Republik Indonesia diantaranya adalah mempunyai tugas dan wewenang. Yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. B. Menegakkan hukum. Bagian C. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara beberapa tugas kepolisian negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang pokoknya adalah sebagai berikut. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Bagian B, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Bagian C, membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Bagian D, turut serta dalam pembinaan hukum nasional. Dan bagian E, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan. Sedangkan peran Kejaksaan Republik Indonesia. Peran jaksa dalam bidang pidana sebagai berikut. A. Melakukan penuntutan. B. Melaksanakan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. C. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana masyarakat, pidana pengawasan, dan lepas bersyarat. D. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. E. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan bersama penyidik sebelum dilimpahkan kepada pengadilan. Baik anak-anak, tadi sudah Bapak sampaikan yaitu terkait dengan peran Kejaksaan Republik Indonesia. Tentunya kalian bisa memahami. Apabila kurang paham, kalian bisa bertanya baik secara langsung maupun melalui WA. Sekarang kita lanjutkan. Peran jaksa dalam bidang perdata dan tata usaha negara untuk ketertiban dan ketentraman umum sebagai berikut. A. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. B. Mengamankan kebijakan penegakan hukum. C. Mengawasi peredaran barang cetakan. D. Mengawasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. E. Mencegah penyalahgunaan dan atau penodaan agama. F.
penelitian dan pengembangan hukum, serta statistik kriminal. Nah, sekarang peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, apa diantaranya? Seorang hakim harus memiliki integritas. Yang kedua apa? Berkepribadian tidak tercela. Yang ketiga jujur. Yang keempat adil. Yang kelima profesional. Dan yang keenam yaitu berpengalaman di bidang hukum. Itu adalah peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Nah, jadi seorang hakim diberikan wewenang mengadili. Oleh karena itu, hakim wajib mengali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nah, sekarang peran advokat dalam penegak hukum, apa diantaranya? Advokat memiliki hak dan melaksanakan tugasnya sebagai berikut. A. Bebas mengeluarkan pendapat sesuai aturan. B. Bebas menjalankan profesinya sesuai aturan. C. Tidak dapat dituntut, baik perdata maupun pidana, dalam menjalankan tugas profesi dengan baik. D. Berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen dari instansi untuk pembelaan kliennya. E. Berhak atas kerahasiaan hubungan dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya. F. Tidak dapat diidentifikasikan, tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat. Sekarang kewajiban advokat dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai berikut. A. Dilarang mendiskriminasikan klien. Dilarang mendiskriminasi klien. B. Wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dari kliennya, kecuali undang-undang menentukan lain. C. Dilarang memegang jabatan yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. D. Advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesinya selama memangku jabatan tersebut. Ya, sekarang praktek perlindungan dan penegakan hukum. Hal ini bisa kita lihat bentuk pelanggaran hukum dan sanksinya. Kemudian partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat. Nah, kemudian kita lihat bentuk pelanggaran hukum dan sanksinya. Apa itu diantaranya? Bentuk pelanggaran hukum dan sanksinya, misalnya di lingkungan keluarga, melanggar perintah orang tua, menonton acara televisi sampai larut malam. Apabila diperintah orang tua tidak manut atau tidak mengikuti. Itu di lingkungan keluarga. Kemudian di lingkungan sekolah, terlambat datang ke sekolah, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, atau disuruh guru tidak mau, atau siswa tidak menjaga nama baik madrasah atau sekolah. Kemudian di lingkungan masyarakat, mangkir dari ronda malam. Artinya di sini disuruh piket atau disuruh ronda tidak datang, tidak mau. Kemudian mengganggu tetangga, dan masih banyak lagi, mencuri, dan lain sebagainya. Lingkungan bangsa dan negara, di antaranya apa? Melanggar rambu-rambu lalu lintas, misalnya tidak pakai helm, tidak punya SIM, dan tidak punya STNK, dan aksesoris di kendaraan motor tidak lengkap. Kemudian melakukan korupsi, atau kolusi, atau nepotisme, dan lain sebagainya yang semuanya itu merugikan bangsa dan negara. Nah, macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum.
yaitu sanksi norma agama. Apabila kita melaksanakan atau melakukan perbuatan yang melanggar agama, maka sanksinya adalah dosa. Dosa itu nanti akan diterima, yaitu di akhirat, di mana dosa itu di sisi lain di dunia kadangkala kita menerima sanksi tersebut. Yang lain yaitu sanksi norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu diantaranya misalnya apabila melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Misalnya apa? Misalnya sebagai kubu-kubu malam. Atau sebagai penghibur masyarakat. Penghibur dalam artian orang-orang yang berduit atau itu adalah dia sanksinya apa? Merasa bersalah. Berkumpul di masyarakat merasa bersalah sehingga malu. Yang pada akhirnya dia tidak mau berkumpul dengan masyarakat karena dia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma kesusilaan. Yang ketiga yaitu sanksi norma kesopanan. Misalnya, tadi sudah Pak sampaikan, yaitu tidak mempunyai sopan santun terhadap masyarakat, tidak menghormati kepada yang tua, tidak menghormati kepada yang orang-orang yang benar-benar orang tersebut adalah yang mempunyai kesopanan, mempunyai yang sangat ramah sekali, dia tidak menghormati. Akhirnya apa? Akhirnya oleh masyarakat sanksinya apa? Yaitu dikucilkan, dicemoohkan. Dalam bahasa Jawa itu dionek-oneke begitu. Kemudian yang terakhir yaitu sanksi norma hukum. Sanksi norma hukum yaitu aturan yang dilakukan atau yang dibuat oleh pejabat negara. Apa diantaranya norma tersebut, sanksi norma hukum tersebut? Misalnya mencuri atau korupsi. Nah, ini diberikan sanksi. Apa? Satu diantaranya adalah berupa penjara atau denda. Sehingga sanksi-sanksi tersebut harapannya apa? Supaya masyarakat tidak melakukan perbuatan yang sifatnya melanggar hukum. Sehingga tidak ada perbuatan apabila melanggar hukum pasti ada sanksinya. Nah, dengan demikian maka yang kedua adalah partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Apa itu? Misalnya kepatuhan terhadap hukum di lingkungan keluarga. Mentaati perintah orang tua. Saling membantu antar anggota keluarga. Melindungi anggota keluarga. Membantu adiknya yang sedang mengalami kesulitan dalam belajar. Dan masih banyak lagi. Kemudian kepatuhan terhadap hukum di lingkungan sekolah. Apa itu diantaranya? Membantu teman yang mengalami kesulitan, melindungi teman dari perundungan, menaati peraturan sekolah. Sehingga kita dalam yang kedua ini partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Apa itu? Kalau tadi sudah Bapak sampaikan di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, dan sekarang di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat, misalnya menyerahkan pelanggaran hukum kepada polisi. Artinya, kalau tadi pelanggaran, sekarang partisipasi, peran serta masyarakat dalam perlindungan penegakan hukum. Yang kedua yaitu mengikuti kegiatan siskamling, mengikuti ronda malam, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, menjaga hak-hak tetangga. Itu adalah kepatuhan terhadap hukum di lingkungan masyarakat. Sekarang, kepatuhan terhadap hukum di lingkungan bangsa dan negara. Apa itu diantaranya? Menaati rambu-rambu lalu lintas. Mengikuti kegiatan pemilihan umum. Yang tentunya mengikuti kegiatan pemilihan umum ini, orang-orang yang sudah memenuhi syarat. Paling tidak berumur 17 tahun. Warga negara Indonesia. Atau belum berumur 17 tahun, tapi dia sudah menikah. Nah, kemudian yang ketiga, menjaga fasilitas umum. Misalnya apa fasilitas umum?
Contohnya, umpamanya, yaitu pos ronda. Yang kedua, umpamanya rambu-rambu lalu lintas dalam perjalanan. Kemudian yang ketiga apa? Patuhan bangsa dan negara diantaranya adalah menjaga fasilitas yang sifatnya untuk kepentingan masyarakat. Baik, sebelum kita tutup, tentunya kalian sudah memahami. Sekali lagi Bapak sampaikan, apabila ada pertanyaan, ada hal-hal yang Bapak sampaikan tentunya kurang jelas dan tidak dipahami, silakan kalian mencatat, kemudian nanti ditanyakan di kesempatan lain. Baik, dengan demikian maka dapatlah kita simpulkan bahwa bab 2 yaitu terkait dengan apa tadi? Terkait dengan masalah penegakan hukum dan lain sebagainya. Silakan kalian pelajari. Silakan kalian rangkum atau silakan kalian simpulkan. Kemudian kalian refleksikan pelanggaran-pelanggaran hukum, baik itu di masyarakat, baik itu lingkungan keluarga, baik itu misalnya di lingkungan sekolah. Tentunya kalian bisa memahami apa yang tadi Bapak sampaikan. Dengan demikian, maka kalian bisa memberikan umpan balik terhadap proses hasil pembelajaran yang sekarang ini. Di sisi lain, terkait dengan hakikat perlindungan dan penegakan hukum, itu silahkan kalian cermati, yaitu apa yang tadi Bapak sampaikan. Muncul pertanyaan, bagaimana hakikat perlindungan dan penegakan hukum dengan baik? Analisislah peran lembaga penegak hukum. Identifikasikan dinamika perlindungan hukum dan tunjukkan perilaku jujur dalam praktek perlindungan dan penegakan hukum, dan tunjukkan bentuk praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Maka setelah kalian mempelajari berupa pertanyaan tersebut, silakan kalian jawab dan nanti silakan untuk di-emailkan kepada email Bapak. Tentunya kalian sudah tahu kan? wakijos@gmail.com. Demikian anak-anak yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang tadi Bapak sampaikan terkait dengan materi, yaitu tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum dengan baik. Baik, untuk itu mari pembelajaran pada pertemuan ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.